Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Agnes Bakti dengan NPM 1911090034 dari kelas Fisika 5D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Fisika Komputasi dengan dosen pengampu Ardian Asyari MPD. Pengertian hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah aturan yang menjelaskan tentang hubungan antara gaya listrik dan besar masing-masing muatan listrik, di mana hukum ini menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul antara dua titik muatan yang terpisahkan pada jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak pisah keduanya. Hukum Coulomb ini ditemukan oleh seorang fisikawan yang berasal dari Perancis, yaitu Carles Coulomb. Ia mengatakan bahwa gaya listrik itu merupakan tarikan atau tolakan. Pada teorinya, ia menyebutkan bahwa antara muatan yang bekerja pada garis yang menghubungkan keduanya dengan besaran yang berbanding lurus dengan muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah keduanya. Adapun persamaan hukum Coulomb dapat dituliskan sebagai berikut. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, K adalah konstanta Coulomb dengan satuan Newton meter kuadrat per C kuadrat, Q1 yaitu muatan listrik 1 dengan satuan Coulomb, Q2 yaitu muatan listrik 2 dengan satuan Coulomb. R adalah jarak antar kedua muatan listrik. Nah, satuan muatan listrik ini adalah Coulomb. Dengan nilai konstanta Coulombnya itu diketahui bahwa K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Gaya antar muatan listrik ini dinamakan dengan gaya Coulomb. Dari persamaan hukum Coulomb tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta Coulomb atau K itu bergantung pada satuan yang dipilih. Di samping itu, satuan SI muatan ini kan Coulomb, dan konstanta Coulomb itu K dalam sistem satuan internasional yang memiliki satuan. Nah, artinya semakin jauh jarak antar muatan mengakibatkan gaya listrik atau gaya Coulomb semakin kecil. Begitupun pula sebaliknya, jika semakin dekat jarak antar muatan itu akan mengakibatkan gaya listrik atau gaya Coulombnya semakin besar. Pada aplikasi MATLAB ini, kita hanya tinggal mengetikkan apa yang ada pada modul. Sebelumnya ini saya sudah ketikkan ke dalam Word. Kemudian kita tinggal copy paste, nah akan muncul grafik seperti ini. Pada bagian 2.3.1 yaitu hukum Coulomb di antara muatan, kita hanya tinggal mengetikkan skrip yang ada pada modul 2, di mana epsilon 0-nya itu diketahui sama dengan 8.854 dikurang 12. Kemudian KC-nya yaitu 91 per 4 pi epsilon 0, di mana epsilon 0-nya tadi itu nilainya 8,854 E-12 ya. Kemudian untuk Q1 atau muatan 1 yaitu min 1 E-13. Kemudian Q2 plus 1 E-10. Jarak antar muatannya atau R kecil itu sama dengan min 12 dibagi 0 dikali 1 dibagi 12 dikali 1 E-12. Kemudian untuk F-nya atau gaya Coulomb itu rumusnya adalah Coulomb dikali Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2 atau R dikali R. Nah, kemudian itu diketahui bahwa garisnya itu adalah 1,5. X tabelnya distance in meter, Y label Coulomb force in Newton. Selanjutnya yaitu materi tentang bagian 2.3.2. Selanjutnya yaitu hukum Coulomb di antara muatan menggunakan loop. Ya, selanjutnya itu hukum Coulomb atau yang biasa kita kenal dengan gaya Coulomb. Nah, ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Muatan listrik dapat saling berinteraksi satu sama lain. Nah, interaksi antar muatan listrik ini dapat berupa tarikan atau dorongan satu sama lain yang disebut dengan gaya Coulomb atau gaya elektrostatik. Antara dua muatan sejenis itu dapat menghasilkan gaya tolakan satu sama lain, sedangkan antar muatan berbeda jenis ini akan menghasilkan gaya tolakan satu sama lain. Nah,
Industrinya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Oke, masing-masing gambar yaitu A, B, dan C ini menunjukkan interaksi antara dua muatan. Pada gambar A, dua muatan positif ini menghasilkan gaya total pada masing-masing Q1 dan Q2. Muatan Q1 ini mendapat gaya tolakan dari F12 ke kiri akibat interaksi dengan muatan Q2. Sedangkan muatan Q2 ini mendapat gaya tolakan F21 ke kanan. Ini diakibatkan karena adanya interaksi dengan muatan Q1. Nah, begitu pun terjadi pada gambar B yang merupakan interaksi dua muatan negatif. Maka terjadi gaya tolakan pada masing-masing muatan Q1 dan Q2. Sedangkan pada gambar C, ini hanya terjadi interaksi antara dua muatan yang berbeda jenis, positif dan negatif. Terjadi karena adanya gaya saling tarik. Muatan Q1 ditarik oleh muatan Q2 dengan gaya F12 ke kanan. Sedangkan muatan Q2 ditarik oleh muatan Q1 dengan gaya F21 ke kiri. Nah, untuk konsep ini sangat penting dipahami ya untuk menentukan interaksi lebih dari dua muatan. Oke, nah berdasarkan hukum Coulomb, besar gaya interaksi antara dua muatan itu memiliki besar yang sama pada masing-masing muatan, atau F12 sama dengan F21. Nah, besar gaya Coulomb ini dipengaruhi suatu konstanta dengan ketetapan K itu sama dengan 1/4 pi epsilon. Nah, dengan nilai yang dipengaruhi oleh permitivitas medium itu sigma. Jika muatan berada dalam medium udara, maka nilainya itu K 9 dikali 10 pangkat 9 N dikali M kuadrat dibagi C kuadrat. Dengan besar gaya Coulomb antara dua muatan listrik dapat ditentukan dengan persamaan di bawah ini, yaitu F12 dengan F21 sama dengan F dikali konstanta dikali K1 dikali K2 dibagi R kuadrat, atau kita nyebutnya dengan K Kiku Roro. Nah, gaya Coulomb ini kan merupakan besaran vektor ya. Nah, jadi untuk melakukan analisis kita harus menerapkan kaidah-kaidah besaran vektor lebih dahulu. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan interaksi antara tiga muatan listrik, masing-masing Q1 bermuatan positif, Q2 bermuatan negatif, dan Q3 bermuatan positif yang menempati posisi membentuk segitiga sama sisi. Ketika kita diminta untuk menentukan gaya Coulomb yang terjadi pada muatan Q, maka perlu dilakukan analisis vektor. Nah, seperti pada gambar A ya, itu muatan Q1 mendapat gaya tarikan menuju muatan Q2 sebesar F12. Nah, muatan Q1 itu juga mendapat gaya tolakan menjauhi Q3 sebesar F13. Nah, selanjutnya gaya Coulomb pada muatan Q1 yaitu F1 merupakan resultan dari gaya F12 dan F13. Nah, besar resultan gaya Coulomb F1 dapat ditentukan dengan persamaan resultan vektor sebagai berikut. Nah, rumusnya yaitu F1 akar dari F13 pangkat 2 ditambah F12 pangkat 2 ditambah 2 dikali F13 dikali F12 dikali cos theta. Selanjutnya pada bagian 2.3.2 yaitu hukum Coulomb di antara muatan menggunakan loop, itu kita hanya tinggal mengetikkan skrip yang ada pada modul 2. Yang pertama yaitu kita ketikkan CForge program to complete Coulomb force between charger. Kemudian ada source, alamatnya sudah ada di situ. Kemudian kita ketikkan clear all, ini untuk menghapuskan semua yang ada. Terus kemudian kita ketikkan enter your name. Kemudian di situ diketahui bahwa kita juga akan menentukan Xmin, Xmax, Ymin dan Ymax, dimana Yminnya itu sama dengan min X min 1, Ymin sama dengan min Ymin 1, Xmax sama dengan max X plus 1, dan Ymax sama dengan max Y plus 1, dimana epsilon sudah diketahui yaitu 8,85 E min 12. Dengan permittivity-nya itu C pangkat 2 per Newton meter pangkat 2, dengan konstannya itu 1/4 pi epsilon 0. Ini adalah konstan ya. Kemudian jika kita sudah menuliskan semua skrip yang ada pada modul 2,
diperhatikan bahwa penulisan script ini tidak bisa salah ya, karena jika salah dia tidak akan muncul grafiknya. Oke, jika kita sudah ketikkan semuanya ke dalam aplikasi MATLAB, maka yang terakhir yaitu hold off, kemudian kita tekan run. Kemudian kita klik change folder, kita tunggu sebentar. Nah, maka akan muncul username, kemudian kita ketikkan nama kita ketik dia Agni saja supaya tidak banyak, dan kita enter. Nah, di situ kita akan menuliskan number, dimana kita ketikkan 2, kemudian kita enter, kemudian kita bariskan posisinya itu 3, 2, kemudian kita enter. Nah, untuk in kolomnya itu kita ketikkan angka 1, kemudian kita enter, dan untuk ini kita ketikkan 2, 3, kemudian kita enter. Dan untuk in kolomnya itu adalah min 2 untuk garis 23 ya. Kemudian kita enter. Nah, maka akan muncul nilai yaitu sesuai yang ada pada aplikasi MATLAB yang terlihat. Maka akan muncul grafik seperti ini. Nah, setelah muncul grafik seperti ini, kita tahu ya bahwa pada grafik ini, nah kita itu terlihat yaitu tanggal 18 Desember 2021 dengan namanya adalah Diah Agni. Nah, ini adalah posisi yang kita tulis dari skrip yang ada pada modul 2. Dari grafik terlihat yaitu angka 01 itu terletak pada titik 23, kemudian angka 02 itu terletak pada 23 yang telah kita ketikkan pada command window-nya. Nah, jika sudah, maka kita akan lanjut pada materi selanjutnya yaitu pada 2.3.3. Selanjutnya yaitu materi tentang bidang karena distribusi, muatan diskrit, dan garis. Yang pertama itu muatan diskrit. Distribusi muatan diskrit. Sesuai dengan pengertiannya, diskrit artinya terpisah, yaitu muatannya tunggal dan terpisah. Analisis medan elektrostatisnya ini dilakukan dengan menghitung resultan gaya kolom dari masing-masing gaya. Distribusi muatan diskrit ini biasa disebut sebagai distribusi muatan titik. Pada gambar dapat diketahui bahwa muatan-muatan itu terdiri atas 3 muatan, yaitu muatan Q1, muatan Q2, dan muatan Q3. Nah, gaya resultan pada muatan uji Q pada titik P ini adalah superposisi gaya pada Q oleh masing-masing muatan sumber. Nah, jika kuat medan di titik P yaitu vektor posisi R-nya oleh Q1 saja itu adalah E1R, dan kuat medan oleh Q2 saja itu adalah E2R, dan oleh Q3 saja itu adalah E3R. Maka kuat medan resultan di titik P didapatkan sebagai berikut. Sebelumnya ini sudah saya ketik ke dalam Word, kemudian kita tinggal copy paste saja. Selanjutnya yaitu 2.3.3 dengan materi bidang karena distribusi muatan diskrit dan garis. Oke, perhatikan pada modul 2 skrip-skripnya, kemudian kita ketikkan ke dalam aplikasi MATLAB, yaitu pertama close out untuk menghapus semua file yang telah kita gunakan tadi, kemudian untuk mengeluarkan semua file yang telah kita gunakan tadi yaitu clear. Nah, untuk X, Y, Z nya itu sudah diketahui ya, kita ketikkan, jangan sampai ada skrip yang salah, karena jika salah tidak akan terlihat grafiknya nanti. Kemudian untuk figur 1 itu juga sudah diketahui, kemudian ada shading invert, color map HSV, kemudian X label, Y label, Z label,
kemudian ada axis square atau color bar, kemudian ada rotation, kemudian untuk garisnya itu diketahui E sama dengan SQRT X dikali pangkat 2 ditambah Y dikali pangkat 2. Nah, untuk figur 2 juga sudah diketahui. Nah, yang ada axis square, color bar, dan rotasinya. Jika sudah menuliskan semua skripnya, maka kita akan muncul di aplikasi MATLAB itu dua gambar seperti yang ada pada gambar di modul 2. Oke, pada aplikasi MATLAB sudah muncul dua buah gambar seperti yang ada pada modul MATLAB. Nah, itulah tadi materi dan juga praktikum pada aplikasi MATLAB. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.